Assalamualaikum, kembali lagi di channel aku, Cikai. Aku Cici, dan aku Kayara. Yeay, kali ini kita mau main Tower of Hell tapi sambil cerita horor, guys. Serius. Ini kita mau cerita horornya dari apa ya? Dari Iya, serius lah. Cerita horor dari orang ya, guys. Jadi langsung aja kita cerita horor sambil main game Tower of Hell di Roblox. Mari kita main, guys. Jadi guys, kali ini kita main Tower of Hell ya, menara paling yang gak bisa aku tamatin seumur hidup aku. Jadi kali ini kita main yang ini ya, tapi sambil cerita horor. Jadi ayo kita ceritain ceritanya. Oke guys, kali ini aku mau ceritain yang pertama ya. Jadi ceritanya The Experientialist Lady. Jadi pada tahun 1972 ada seorang wanita misterius yang masuk ke rumah sakit ya. Dan si cewek ini tuh aneh banget. Dia nggak memiliki mimik wajah atau ekspresi wajah. Nah, dan benar-benar mukanya tuh datar banget, dan dia juga nggak punya alis, jadi dia benar-benar botak aja gitu, jadi kayak botak gitu. Nah, di situ dia menemukan berdiri diam di ruang gawat darurat. Dia diam di sana sambil gigitin anak kucing. Terus si anak kucingnya itu dilempar sama si cewek itu. Tapi di situ wajah si wanita ini itu nggak menunjukkan ekspresi apapun. Lalu para perawat dan dokter di rumah sakit itu tuh bingung banget gara-gara cewek ini tuh iya jelas mereka kebingungan dong. Mereka coba untuk berbicara dengan si wanita ini, tapi nggak ada jawaban satupun yang keluar dari mulut si wanita ini. Di situ si perawatnya nggantiin baju si wanita ini dan memberi obat penenang. Singkat cerita, pihak rumah sakit ngehubungin polisi karena udah nggak dapat jawaban apapun nih dari si wanita ini. Nah, pas mau dikasih obat bius, tiba-tiba si wanita ini tuh ngebrontak banget. Tiba-tiba, bener-bener dia di situ, tenaga wanita ini tuh bukan tenaga manusia, tapi udah kayak tenaga kuda gitu loh. Nah, pas lagi ngebrontak, si wanita ini tuh ngalihin pandangannya ke arah si dokternya nih. Nah, terus pas udah tatapan sama si dokternya, wanita ini tuh tiba-tiba senyum kayak gini. Nah, kayak gitu. Balik lagi, si wanita ini tuh masih memberontak ya. Si security ini yang ada di luar ruangan, dia sampai ikutin ngebantuin nanganin si wanita ini. Nah, pada saat semua orang di sana berusaha menenangkan si wanita ini, kalian tahu apa yang terjadi selanjutnya? Mereka semua dibantai habis sama si cewek ini. Lalu dari situ wanita misterius ini tuh kabur dan dia nggak pernah kelihatan lagi. Tapi dan ada satu perawat yang berhasil selamat dan di rumah sakit itu menamai wanita tersebut sebagai The Experientialist Lady. Gitu deh ceritanya guys. Jadi wanita gila gitu ya, gitu. Oke, sekarang kita mau lanjut ke cerita horor kedua. Oke, jadi cerita kali ini Kayara yang ngomong ya guys. Dan judul cerita horor kali ini adalah Telepon dari Stranger di Rumahku. Ada seorang anak lagi pergi sama teman-teman kelasnya bertiga. Mereka ini kayak lagi nongkrong di kafe gitu dari sore sampai jam 8 malam. Nah, si anak ini ngecek handphone dan dia lihat banyak panggilan tak terjawab dari ibunya. Dia nggak sadar karena handphonenya lagi dari tadi di silent. Si anak ini ngecek, di situ tuh ada panggilan tak terjawab sama ada voice note gitu. Dia izin lah ke teman-temannya buat ke depan kafe untuk dengerin isi dari voice note ibunya itu. Pas dia dengerin, di situ ibunya tuh orang ngomong, berjubah hitam ada di balik pohon di luar pagar yang terus melihat ke arah MS jendela kedua rumah. bilang, Orang itu sudah ada di dalam rumah. Aku nggak tahu dia siapa dan mau apa, tapi sekarang aku di kamar di dalam lemari. dan video call kedua, ibunya ini bilang lagi, Sepertinya dia menemukanku.
nanti aku tak ada, maafkan aku menyayangimu. Nah setelah itu udah nggak ada lagi tuh panggilan tak terjawab dari si ibunya ini. Panik dong si anaknya karena kelihatan panik banget. Ada stranger gitu yang ada di depan kafe juga yang melihat ke dia terus nanya. Apa yang terjadi? Terus di situ dia ceritain lah. Setelah nyeritain itu dia langsung mau buru-buru pulang ke rumah. Tapi stranger tadi tuh bilang Jangan, kemungkinan orang yang ibumu maksud masih ada di dalam rumahmu. kata si strangernya. Terus orang itu tuh nyuruh telepon buat si anak ini telepon ibunya. Pas si anak ini nelpon, ibu beneran ada suara ibunya bilang, "Nak, Kamu di mana? Ini sudah larut malam. Pulanglah." di situ si anaknya bilang, Ibu nggak apa-apa, ibu baik-baik aja. ibunya jawab lagi nih, Iya, aku baik-baik aja kok. Aku nggak apa-apa kok. kata ibunya itu. Tapi situ dia dengar ada suara anjingnya si Lori menggonggong terus-terusan. Terus ibunya nih bilang, anjing sialan. Diamlah, kata si ibunya ini. Di situ anaknya agak bingung karena si ibunya ini tuh sayang banget sama anjingnya. Jadi kayak nggak mungkin lah ibunya bisa kayak gitu ke anjingnya. Di situ stranger yang tadi tuh bilang, "Kesini nak, siapa nama anjingmu?" Si anak ini bilang, Lori, kata si anak ini. Terus stranger ini tuh bilang buat nanya ke ibunya, bilang gini, ada apa dengan Sony? dia dibilanglah sama si anaknya ke ibunya. Dan situ ibunya, Oh, nggak apa-apa. Mungkin dia lapar. terus di situ anak dan stranger yang tadi tuh langsung tatap-tatapan dan mereka langsung hubungin polisi. Dan setelah diselidiki di rumahnya, ternyata ibunya udah nggak ada lagi. Dan stranger yang ada di rumah itu juga hilang bersama ibunya. Oke, right? Lanjut video ketiga, bilang nggak? Lanjut video kayak 3